kemenangan 02 di Lembata, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Lembata kepada pasangan Prabowo Gibran. Kemudian hasil pileg kami di Lembata belum berhasil, kami meraih 2 kursi dari 4 dapil, dan 2 kursi ini kami maksimalkan untuk bisa efektif dan bisa berkualitas di parlemen dengan 2 kursi ini. Jadi bukan soal kuantitas tapi juga soal kualitas untuk memberi kontribusi bagi pembangunan di daerah ini. Itu yang kita harapkan, 2 kader kita ini akan memberikan kontribusi yang baik dan signifikan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Lembata. Partai Amanat Nasional untuk membangun fraksi gabungan yang kami memberi namanya Fraksi Amanat Indonesia Raya di parlemen itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pileg. Kemudian untuk reposisi tadi ada beberapa nama baru yang muncul untuk menempati posisi wakil ketua, bendahara, dan wakil sekretaris. Itu beberapa 45 nama tadi. Ada wajah-wajah baru yang akan memperkuat kita di barisan kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Lembata. Kemudian terkait dengan dinamika terakhir tadi soal pengajuan bakal calon, memang dinamika itu dalam organisasi itu biasa, itu bagus. Karena itu untuk membuka wacana untuk bagaimana kita bisa sama-sama membangun satu komitmen bersama untuk ikut bertarung di Pilkada 2024 ini. Memang partai menginginkan untuk Gerindra bisa mendorong kadernya sebagai calon bupati. Ya. Tetapi dengan realitas politik hari ini, maka tadi Forum Rakyat memberi mandat kepada saya sebagai DPC untuk membangun komunikasi dengan partai-partai koalisi untuk memposisikan Partai Gerindra ini apakah di nomor 1 atau di nomor 2, tergantung dinamika dari hasil komunikasi kita dengan partai-partai koalisi. Dan atas apresiasi dukungan Forum Rakyat ini, saya sebagai Ketua DPC menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Dan mandat ini akan kami kapitalisasi, kami akan maksimalkan untuk bisa berkoalisi dengan partai-partai yang berpotensi untuk memenangkan pilkada di Lembata tahun 2024 ini. Nah, karena kita punya presiden, walaupun masih dalam proses gugatan MK, tapi kita yakin bahwa tanggal 20 Oktober 2024 Prabowo Gibran itu akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden definitif. Dan itu kekuatan politik kita untuk pilkada itu ada efek nanti ada efek Prabowo Gibran yang untuk Lembata. Saya pikir itu satu kekuatan politik yang juga pasti akan dilihat oleh teman-teman partai koalisi yang lain, bahwa kita punya kekuatan politik di skala nasional. Dan tadi sudah forum tadi menetapkan deklarasi dukungan dari semua PC tahun lalu, dan Forum Rakyat tadi sudah menetapkan kami sebagai calon bupati atau calon wakil bupati untuk menghadapi pilkada 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ketua Panitia, Ketua dulu, silakan. Sudah ada komunikasi dengan partai apa? Baik, untuk pilkada ini kami membangun komunikasi personal dengan beberapa figur. Ya. Yang pertama itu dengan Pak Yohanes Musari, yang kedua dengan Pak Thomas Umar-Mundai, yang ketiga dengan Simon Petrus Manu, dan yang keempat itu dengan Tarsius Apelabi. Nah, 4 figur ini akhir-akhir ini sangat intens berkomunikasi dengan kami, sangat intens berkomunikasi, dan secara partai itu baru dengan Golkar. Secara partai baru dengan Golkar di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, itu sudah komunikasinya sudah cukup intens dan sudah mengarah ke bisa saya katakan bahwa sudah mengarah untuk bisa bergabung bersama dalam
pilkada kali ini. Itu untuk Golkar. Sementara untuk Demokrat, untuk teman-teman lain PKB, secara personal kami sudah terus membangun komunikasi. Juga dengan Nasdem, Ketua Nasdem juga ya, kita sudah komunikasi. Juga dengan PAN dan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Kami sudah bangun komunikasi itu. Kita berharap misalnya kalau Golkar, Gerindra, mudah-mudahan teman-teman koalisi Indonesia lain mau bergabung. Koalisi yang lebih besar lebih bagus. PDIP tetap kita buka ruang untuk teman-teman PDIP. PDIP komunikasi hanya dengan Pak Broin. Kalau dengan Ketua DPC belum. Tapi dengan Pak Broin sebagai wakil sekretaris, kami komunikasi hampir tiap hari. Jadi saya pikir ruang juga terbuka untuk PDIP. Dan kalau Gerindra dan PDIP rukun di daerah, pasti pusat lebih rukun lagi. Saya pikir bisa. Nah, jadi saya pikir itu teman-teman Pos Kupang. Fakta, dalam muatan lobby ke partai misalnya Golkar, Demokrat dengan beberapa yang lain, komunikasi dengan personal tadi, apakah Pak Ketua mengatakan Pak Ketua sebagai wakil atau bupati? Saya bicara bahwa kita realistis. Saya bilang saya ini mandat saya tahun lalu itu bupati. Hasil kita sekarang 2 kursi. Saya tidak ngotot untuk mengamankan amanat partai. Kita berproses berdinamika. Sehingga nanti mengarah pada bupati atau wakil pasti kita akan putuskan. Tapi kelihatan teman-teman yang kita dekati mereka meminta kalau bisa mereka bupati kita wakil. Itu permintaan mereka. Nah, yang di forum tadi saya sudah minta teman-teman di forum ini masih ingin untuk kita maju bupati. Tetapi secara personal dan realitas politik hari ini kita juga tidak ngotot Gerindra. Nomor 1, nomor 2 bukan masalah. Yang penting kita berada di kekuasaan untuk kita mengatur kampung ini dengan baik. Intinya itu. Jadi jabatan itu bukan segala-galanya. Ya, jabatan bukan segala-galanya. Tapi bagaimana kita bisa betul-betul berkontribusi secara baik sesuai dengan visi-misi pembatas secara menyeluruh, visi-visi otonomi, visi-visi perjuangan itu kemarin, perjuangan 99 itu yang belum banyak yang dicapai. Jadi bagi saya nomor 1, nomor 2 tidak masalah. Tapi kita kembali ke realitas politik hari ini. Saya pikir bukan itu. Pak Sekretaris ya, tadi kami melihat dari Rakercap tadi ada beberapa pertimbangan akhirnya mengusulkan Pak Yohanes Jaburi menjadi calon bupati ya. Mungkin dari Pak Sekretaris apa persiapan untuk kandidat ini Pak dalam aspek nilai jualnya untuk maju di calon bupati Lembata untuk sekretaris bisa kita pakai. Baik, terima kasih dari berdasarkan keputusan tadi nanti akan dibentuk khusus untuk kita berangkat. Jadi semua ini dikembalikan kepada beliau untuk mencatat untuk kita bertemu kembali dengan kita. Bahwa ada strategi itu sangat tertutup nanti kita akan sampaikan di waktu yang kita. Ya, Baik, masih ada teman-teman? Tadi ada pernyataan bahwa koalisi digabungkan dengan PAN. Tapi tidak ada kader PAN yang disebutkan di dalam beberapa kursi yang berpotensi hari untuk menjadi bupati atau wakil bupati tadi. Apakah ini tidak terpengaruh terhadap rencana pergabungan yang akan dilakukan di DPRD? Ya, teman-teman PAN, untuk kami belum bicara ke proses pilkada, kami masih sebatas bicara soal fraksi. Kalau ke depan PAN juga mengusung kader, tentu kita akan bicarakan di internal fraksi Amanat Indonesia Raya. Ada potensi kita kalau misalnya PAN dengan Gerindra usung satu wakil bupati yaitu Yohanes Jaburi. Potensi ada, tapi 4 kursi, harus cari 1 kursi lagi. Potensi tetap terbuka, opsi-opsi ini tetap terbuka. Tapi tentu PAN dan Gerindra sendiri belum bisa mengusung satu paket. Mungkin harus tambah 1 kursi lagi.